Facebook. Demo bisa. Oke, alhamdulillah. Saya udah streaming di Facebook. Teti? Ya. Udah streaming. Landscape. Oke. Oke, udah mulai pada masuk nih. Alhamdulillah. Nah, ini landscape nih kalau ini. Ketahuan sih. Oke. Jadi di Facebook udah streaming. Di consulting. Ya, silakan. Dibuka aja dulu sama Pak Surti. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teti, apa kabar pagi ini? Udah masak-masak? Alhamdulillah baik. Waalaikumsalam. Oke, saya admit aja yang udah masuk ya. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat bergabung rekan-rekan di Facebook dan di Zoom kali ini. Di Facebook ini sudah ada 60-an orang. Di Zoom nanti bisa tanya-tanya langsung ya di Zoom ya. Bisa tanya-tanya langsung. Insya Allah pagi ini kita akan bahas materi yang Q&A sih sebenarnya ya. Cuma sedikit kita review ya. Nanti Teti. Sedikit kita review bahwa Q&A kita tentang sertifikasi BPW ya. Pagi ini. Karena memang di saat pandemi ini banyak juga rekan-rekan yang di pariwisata itu berimbas langsung memang dengan bisnisnya. Namun kita juga pengen nggak seperti itu aja kehilangan izin kita gitu. Nah, izin ini kan harus disertifikasi gitu untuk dinyatakan sebagai kompeten di bidang pariwisata seperti itu. Oke, di sini sudah ada hadir Mbak Emira, Cemaratur dan Mbak atau Pak Uzi di sini dan rekan-rekan di Facebook. Ada 60 orang yang sedang view. Oke, nanti juga kita upload di YouTube-nya TFA Consulting insyaallah. Oke. Sebelum mulai acara seperti biasa, saya memperkenalkan lagi TFA Consulting. TFA Consulting. Ini sebentar. Saya ingin memperkenalkan TFA Consulting. Sebentar ya. Nah, ini kita TFA Consulting sudah memiliki legalitas di Kemenkumham dan saya memperkenalkan diri saya sendiri. Saya Surdi Supriyadi, ya saya seorang coach, praktisi umroh haji juga. Saya juga menangani untuk coaching beberapa masalah perusahaan, kemudian KPI perusahaan, SOP perusahaan, pembuatannya seperti apa, aplikasinya, mengukur kinerja karyawan, kemudian juga menghilangkan stress release dari para owner, para karyawan, seperti itu, dengan caranya di coaching. Nah, coaching ini nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya, di mana coaching ini diperlukan sekali untuk para leader, para manajer, harus mengetahui skill yang namanya coaching ini. Dan ini juga bisa dipakai, biasanya saya sering menangani masalah rumah tangga juga, ya. Itu banyak yang sudah saya tangani tentang rumah tangga, dan biasanya orang-orang yang saya coaching itu, dia masalah manajemen awalnya, kemudian masalah kinerja perusahaan, tiba-tiba larinya ke masalah pribadi gitu. Nah, ini dia mencoba memisahkan antara masalah pribadi dengan masalah perusahaan. Seperti itu. Nah, sebenarnya itu adalah ada kaitannya dengan kinerja. Karena pada saat kita bermasalah dengan diri kita, produktivitas kita terhadap perusahaan itu hanya 20%.
Jadi 80%-nya itu kita fokus kepada masalah diri kita sendiri. Nah, itu gimana caranya healing, nah, itu dengan cara di coaching. Nah, itu expert saya di situ. Nah, ini ada education saya formal di D3 dan S1 di Jakarta. Kemudian juga ada non-formal education yang sudah saya ikuti, ada ISQ training, kemudian tour leader training tahun 2010, Facebook Ad dari Malaysia saya belajar tahun 2013 ya, waktu belum booming Facebook seperti sekarang ini. Jadi saya sudah mempelajari Facebook, kemudian Instagram, Google. Pada saat itu belum merger sama Instagram, Facebook. Kemudian internet marketing practitioner, ya. Internet marketing practitioner ini saya pelajari juga di Malaysia di tahun 2015. Nah, saya certified juga. Kemudian ISQ Quantum Excellent. Nah, ini mempelajari tentang bagaimana antara keinginan kita dengan apa yang berkata di dalam diri kita itu nggak sesuai kadang-kadang. Nah, gimana caranya kita bisa melakukan terobosan terhadap apa yang tidak sesuai dengan pikiran kita yang seharusnya sebenarnya itu sesuai dengan tujuan kita. Saya juga di coaching training tahun 2016, kemudian Business Sustainability Solution, itu saya pelajari di Malaysia tahun 2017. Nah, ini gimana caranya seperti sekarang ini nih, teman-teman, rekan-rekan, gimana caranya bertahan di era pandemi seperti ini dengan core bisnis yang sama. Nah, itu seperti apa caranya? Itu ada caranya, rekan-rekan. Ya, ada caranya, dan ini sudah ada yang menjalankan dan berhasil. Jadi kami memberikan sesuatu yang sudah kami uji. Bukan berdasarkan teori lagi, tapi sudah kami uji. Nah, ini certified saya di ISQ 3.0 Coach, BNSP, Certified Tour Leader BNSP, dan Certified Internet Marketing Practitioner. Oke, kita lanjut. Nah, ini legalitas TFA Consulting Internasional sudah berbadan hukum di tahun 2020. Nah, sebelumnya ada TFA Manasek untuk land arrangement di Saudi Arabia. Nah, ini visi TFA Consulting. Visi TFA Consulting tahun 2021 fokus mendukung travel agent menciptakan kualitas yang tersertifikasi. Ya, kualitas pelayanan yang tersertifikasi. Seperti sekarang yang kita adakan ini, temanya tentang Q&A untuk sertifikasi BPW. Ya, apa saja yang diperlukan, mulai dari persyaratan, kemudian juga bagaimana mempersiapkan, kita diaudit oleh auditor. Nah, ini kita fokus untuk mengedukasi rekan-rekan yang ada di sini dan yang ada di Facebook, dan nanti yang ada di YouTube, saya upload di YouTube, itu fokus menciptakan kualitas pelayanan yang tersertifikasi tahun 2021. Ya. Kemudian tahun 2023 menciptakan SDM pariwisata Indonesia yang berkualitas. Tahun 2025 insya Allah kita menjadi sekolah pariwisata di Indonesia yang fokus kepada pengembangan skill, attitude, dan knowledge yang dimana ini sangat diperlukan sekali. Tidak hanya skill, tapi juga attitude juga harus, dan knowledge juga. Tahun 2028, insya Allah kita akan ikut berpartisipasi untuk Indonesia, menjadikan Indonesia tujuan wisata dunia yang menerapkan standar internasional. Jadi SDM-nya kita mulai dari tahun sekarang, di masa pandemi. Oke. Lanjut. Nah, ini 3 kunci sukses untuk travel, umroh, dan haji. Namun sebelum ke travel, umroh, dan haji, kita harus memiliki BPW yang qualified dan certified. Nah, yang BPW yang qualified dan certified ini didukung oleh employee, kemudian leader, dan BOD yang memiliki skill, attitude, dan knowledge. Ya, di mana itu ada di Indonesia, di Middle East atau negara tujuan, dan IT tentunya untuk menciptakan pelayanan dari hati. Dan ini beberapa services TFA Consulting yang ada di Indonesia. Kita konsultan untuk BPW, PPU, dan PIHK, marketing consultant untuk marketingnya, dan konsultan manajemen, konsultan keuangan pun next ya. Kita sudah bekerja sama dengan salah satu platform yang sudah terkenal yaitu Accurate. Insya Allah kita akan launching segera untuk rekan-rekan bisa belajar tentang keuangan ya, manajemen keuangan di Tours Travel. Kemudian coaching, training, dan certification untuk tour leader, tour guide, dan umroh dan haji. Insya Allah sebentar lagi akan ada sertifikasi pembimbing manasik haji dan umroh. Nah, itu kita akan launching insya Allah di bulan ini. Ya.
Nah, ini kita juga ada yang lebih dulu, kakak kita TFA Manasek, ini untuk handling services di Saudi Arabia, kemudian di beberapa negara untuk wisata halalnya. Seperti itu. Dan di IT kita juga punya sistem ya, mulai dari inventory, mulai dari bagaimana menge-share marketing melalui digital, melalui WhatsApp, melalui website. Kemudian juga kita ada manajemen monitoring nih. Jadi sales kita hari ini dia efektif nggak kerjanya? Dia udah ngapain aja? Nah itu ada sistem di kita. Nah ini mohon izin, ini adalah salah satu untuk mendukung persyaratan untuk menjadi certified BPW harus memiliki ini tour leader dan tour guide tersertifikasi BNSP. Nah insya Allah ini kita ada promo nih tahun ini 2021 kita biasanya harga ini hanya sertifikasi dan pelatihan saja, tapi kita kali ini kita tambah dengan video training public speaking plus e-sertifikat. Nah, jadi teman-teman bisa belajar tuh public speaking melalui ada 11 video. Nah, itu bisa teman-teman jadikan sebagai bahan acuan, sebagai bahan untuk latihan berbicara di depan umum yang malu-malu, yang gugup. Nah, itu pendaftaran sampai tanggal 5 Februari saja. Kita kasih video training. Jadi video trainingnya public speaking and presentation skill itu senilai 500.000 ya. Tapi kita kasih free, sudah termasuk include di situ. Dan kita 13-14 Februari untuk tour guide itu di hari Sabtu dan Minggu. Kemudian untuk tour leader, nah ini tour leader Senin dan Selasa besok nih. Ini sudah hampir kita tutup karena pesertanya sudah hampir memenuhi kuota ya. Jadi bagi rekan-rekan yang memerlukan ini atau teman-teman bisa diinformasikan di TEVA Consulting karena kita pelopor sertifikasi online pertama di Indonesia yang bisa dilakukan dari rumah, dari mana saja ya. Jadi kita menjaga jarak kita. Oke. Kemudian ini webinar yang sudah kita adakan bisa dicek di YouTube-nya TFA Consulting. TFA Consulting di YouTube, kemudian juga tergabung di komunitas kita di Facebook. Seperti itu ya. Jangan lupa juga, nah untuk yang beruntung yang sudah ngisi buku tamu, yang sudah ngisi pendaftaran, di akhir sesi ini akan ada ini apa namanya hadiah umroh anti mainstream. Nah, ini membahas tentang hal-hal yang anti mainstream pada saat umroh itu apa aja gitu. Ini tentang kebudayaan lokal dan sebagainya ya. Jadi simak terus sampai akhir. Oke, itu saja perkenalan dari TEVA Consulting. Selanjutnya kita langsung saja ke Teh Teti Sofia. Materi kita pagi ini kita berbincang-bincang ya karena judulnya Q&A. Di sini rekan-rekan yang tergabung mungkin udah punya pertanyaan atau memang kita harus ada paparan dulu sedikit mengenai sertifikasi BPW. Mungkin di-review dulu Teh Teti bagaimana sertifikasi BPW itu, persyaratannya apa aja dan apa saja yang melatar belakangi itu semuanya. Seperti itu. Nah, ini saya perkenalkan dulu profil expert kita. Beliau adalah Teh Teti Sofia, ya. Ini background pendidikannya yang formal, education-nya, Akademi Kesehatan Lingkungan Depkes RI Bandung, tahun 2000. Ya, non formalnya beliau pelatihan asesor tour leader tahun 2018. Nah, BPW-nya PPU 2019. Pelatihan ISO di 9001-2015. Pelatihan P3K Tour Leader. Nah, ini juga nanti akan ada produknya dari TEVA Consulting. Pelatihan P3K ya, First Aid. Kemudian Certified Assessor, Certified Auditor, Certified Tour Leader BNSP. Experience-nya di kantor Umroh Haji PT TISA, Timur Sarana Tour ya. Timur Sarana Tour itu tahun 2002. Ya. Kemudian Tour Leader Haji tahun 2004, Tour Leader Umroh tahun 2003, dan Asesor tahun 2018 sampai sekarang, dan Auditor 2019 sampai sekarang. Ini profil pembicara kita. Experience di tourism udah lebih dari 15 tahun. Nah, jadi silakan Teh Teti berbagi tentang sertifikasi BPW ini. Silakan Teh Teti. Ya, baik. Terima kasih Pak Surti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah suara saya terdengar dengan jelas oleh rekan-rekan semuanya? Jelas. Jelas ya?
Jelas. Mungkin bisa di chat ya, bagi yang nggak dengar suaranya. Jelas ya? Jelas. Oke, terima kasih Mbak Nonik ya. Oke, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, insya Allah hari ini kita akan membahas bagaimana prosesi mengenai sertifikasi BPW. Jadi kita berdasarkan dari Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nomor 6 tahun 2020, yaitu tentang penyelenggaraan sertifikasi usaha pariwisata. Di situ sudah jelas di dalam pasal 1 bahwasanya usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata. Kemudian sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau telah memenuhi standar ya dan atau regulasi. Kemudian sertifikasi usaha pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata melalui proses audit. Ya. Jadi Bapak Ibu atau rekan-rekan semuanya, bagaimana proses sertifikasi ini tentunya berdasarkan dari legalisasi yang memang sudah dimiliki oleh rekan-rekan semua atau para calon BPW, di mana nanti persyaratannya mungkin di akhir akan ditampilkan. Yang pasti harus ada tanda daftar usaha pariwisata, ini yang sangat urgent ya, tanda daftar usaha pariwisata atau TDUP, di mana TDUP adalah izin yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur atau bupati, wali kota setelah pengusaha pariwisata melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan atau komitmen. Banyak calon BPW atau PT-PT yang memiliki TDUP tetapi masih belum memenuhi komitmen. Jadi salah satunya memang harus memenuhi komitmen. Di mana di situ dibutuhkan, sudah ditampilkan, itu adalah merupakan syarat-syarat untuk untuk prosesi sertifikasi BPW. Kemudian selain itu juga, bagaimana sertifikasi BPW ini bisa dilakukan, yaitu ada di dalam pasal 4 yang tadi selanjutnya, yaitu di mana ada pasal 4, Menteri dan menetapkan LSU atau Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata. Ya, jadi yang ditunjuknya itu adalah LSU Bidang Pariwisata. Ada di pasal 4, Pak Surti, di mana yang akan melakukan audit itu adalah LSU Bidang Pariwisata berdasarkan keputusan akreditasi dari KAN. KAN itu apa? KAN itu adalah Komite Akreditasi Nasional. Ya. Jadi LSU ini tentunya sudah memiliki penunjukan daripada KAN ya atau Komite Akreditasi Nasional. Kemudian selain itu juga LSU ini tentunya akan memiliki tugas di mana mereka akan melakukan proses audit yang tentunya mereka juga akan memelihara kinerja auditornya serta mengembangkan skema sertifikasi usaha pariwisata. Nah, bagaimana tata cara sertifikasi usaha pariwisata dilaksanakan? Tahapannya ada di pasal 7, Pak Surti. Di pasal 7 ini, pengusaha pariwisata mengajukan permohonan sertifikasi usaha pariwisata kepada Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Jadi kalau memang rekan-rekan sebagai agent, berarti nanti penunjukan KBLI-nya disesuaikan, yaitu 7911 itu adalah agent perjalanan. Tapi kalau misalkan memang akan menjadi biro perjalanan, KBLI-nya 79120.
Jadi rekan-rekan jangan sampai salah menunjuk atau salah klik, di mana nanti jika memang Bapak Ibu atau rekan-rekan semuanya ingin lanjut untuk memiliki PPIU dan lain-lain, tentunya harus memiliki kegiatan yang memang sudah 2 tahun, ya, kegiatan tersebut sudah dilaksanakan 2 tahun, di mana KBLI-nya 79120, yaitu Biro Perjalanan Wisata. Jadi sempat ada pengalaman di mana mereka itu sudah sekitar dari 2014, ketika mereka ingin mengajukan lanjut ke izin PPIU, ternyata belum bisa karena TDUP-nya dari 2014 itu adalah KBLI sebagai agen perjalanan wisata, bukan Biro Perjalanan Wisata. Jadi otomatis harus menunggu lagi 2 tahun ke depan karena TDUP yang dengan KBLI 79120 atau Biro Perjalanan Wisata ini baru terbit gitu tahun ini. Otomatis dia harus menunggu 2 tahun. Jadi untuk itu rekan-rekan yang memang baru memulai usahanya di bidang pariwisata ini, alangkah bagusnya sedari awal bisa saling koordinasi atau saling mencari informasi supaya tidak salah memilih, dan nanti ke depannya insya Allah bisa lebih disesuaikan dengan tujuan awal di mana kita akan membentuk misalkan satu perusahaan yang memiliki tata pengelolaan dan tata pelayanan yang baik sesuai dengan standar yang ada. Kemudian selain itu juga nantinya dari pihak LSU akan melakukan audit, kemudian yang pasti nanti akan menetapkan keputusan apakah akan diberikan sertifikatnya atau tidak. Tentunya kalau misalkan tidak ada temuan dan lain-lain, sertifikat akan bisa diterbitkan. Tapi kalau misalkan ada temuan, tentunya temuan itu harus dipenuhi terlebih dahulu, ya. Kemudian selain itu juga bahwasanya ketika suatu PT atau suatu perusahaan Biro Perjalanan Wisata yang sudah memiliki sertifikat BPW ini, tentunya ada yang namanya surveillance. Biasanya surveillance ini dilakukan setiap tahun. Kadang-kadang banyak yang memang tidak memperdulikan surveillance ini. Padahal surveillance ini penting untuk menjaga, ya, atau memastikan konsistensi pemenuhan standar usaha wisata. Jadi tentunya surveillance ini tetap dilakukan setiap tahun. Kemudian untuk selain itu juga, apa saja sih yang harus disiapkan ketika proses akreditasi, proses sertifikasi? Tadi mungkin Pak Surdi yang dari persyaratan bisa dimunculkan. Oke, persyaratannya. Ya, persyaratannya apa saja? Tentunya sudah memiliki wadah, dalam artian di sini memiliki satu perusahaan, PT yang memiliki legalitas, yaitu memiliki akta pendirian. Kalaupun misalkan ada perubahan, tentunya dilampirkan juga perubahan dan pengusahaannya. Kemudian selain itu juga sudah ada NIB, nomor izin berusaha, kemudian TDUP, izin lokasi komersial lingkungan. Di mana jika TDUP sudah memenuhi komitmen, tentunya akan keluar izin komersial, izin lingkungan, izin lokasi. Jadi nanti status di TDUP-nya sudah memenuhi komitmen. Selain itu juga nanti ada NPWP, ya, kalau untuk persyaratannya. Kemudian selain itu, rekan-rekan semua ada lagi di mana pengisian form. Di sini di Indonesia sudah banyak, ya, LSU yang ditunjuk oleh KAN, LSU lembaga sertifikasi usaha pariwisata sudah banyak, tinggal dibuka aja di web juga silahkan untuk membuka LSU mana yang kira-kira bisa sejalan atau cocok dengan rekan-rekan semuanya. Kita tidak terikat oleh satu LSU karena memang banyak sekali, tinggal nanti kecocokan di harga, kemudian di prosesnya, gitu ya. Jadi itu pun untuk rekan-rekan semua juga hati-hati ketika mencari LSU, tolong dipastikan bahwasannya LSU tersebut masih berjalan, ya.
Jangan sampai ada LSU yang kita ambil atau kita tunjuk LSU yang memang sudah kena blacklist oleh KAN atau sudah dicabut atau sudah dibekukan. Jadi rekan-rekan semua tentunya untuk memilih LSU ini bisa saling informasi dengan teman-teman semuanya, atau bisa Pak Surdi minta informasinya kira-kira LSU mana yang bisa diajak kerjasama untuk memberikan harga yang standar istilahnya. Kemudian karena saya pun istilahnya di sini sebagai auditor eksternal, banyak teman-teman juga di LSU lainnya gitu. Jadi silakan itu hak daripada setiap BPW. Iya. Kemudian selain itu, Pak Suri mungkin ada yang mau ditanyakan, karena ada lembar verifikasi dokumen yang memang harus disiapkan oleh para calon para BPW ini yang ingin melaksanakan sertifikasi. Ada pertanyaan mungkin silakan. Ada pertanyaan mungkin? Kalau nggak ada pertanyaan, nanti saya yang tanya. Bisa saya tanya? Boleh, dengan siapa? Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Bu Teti. Ya. Waalaikumsalam. Saya Bu Rastri dari Surabaya. Nggak ada ininya. Bu Rastri ya? Mana, Bu? Halo, suara saya nggak kedengaran ya? Suaranya kedengaran, mukanya nggak ada. Oh iya, mohon maaf nih, kebetulan saya nggak pakai hijab, jadi saya nggak ini, mohon maaf. Iya, jadi yang ingin saya tanyakan Ibu Teti, ya saya ingin menanyakan tadi saya melihat ada persyaratan dari sertifikasi BPW, itu yang saya baca di sini adalah salah satunya yaitu NIB, TDUP, izin atau lokasi ya, komersil lingkungan. Nah, yang saya tanyakan tentang lokasi. Bagaimana tentang lokasi? Karena terus terang nih, saya akan mengatakan bahwa lokasi yang saya tempati ini istilahnya masih sewa ya, atau kontrak. Dan kontrak ini tidak dalam jangka waktu yang panjang, tapi berubah-ubah kadang-kadang nih cuma berapa tahun, 2 tahun, kemudian kita cari lagi tempat lain. Mungkin karena lebih bagus, atau mungkin tempatnya lebih istilahnya lokasinya lebih mungkin menjangkau dan lain-lain itu. Nah, terus untuk persyaratannya sertifikasi, kalau seandainya lokasi ini berpindah-pindah gimana ya Bu Teti ya? Ya, kalau pindah-pindah memang rata-rata ya yang namanya pengusaha pasti akan mencari tempat yang nyaman ya Bu ya. Kalau bisa istilahnya kita punya modal bagus, modal banyak, tentunya memiliki langsung ya Bu ya. Tapi memang terasa sendiri dalam artian untuk proses lokasi ini, kalaupun nanti Ibu akan pindah-pindah, tentunya nanti akan ada pelaporan. Misalkan Ibu yang asalnya di Jalan A, kemudian tahun depan pindah ke Jalan B, tentunya ketika pindah itu kan Ibu ada yang namanya surat keterangan domisili. Nah, itu nanti dilaporkan kepada LSU. Jadi nanti si LSU ketika surveillance setahun sekali itu tentunya akan merubah di sertifikatnya, merubah alamat. Gitu. Ya. Kalau di PPIU itu standarnya 4 tahun Bu sewa itu. Kalau di PPIU ya. Kalau di BPW di sini tidak terlalu di ini 4 tahun ya, maksudnya cuman standar untuk tempat sewa itu adalah 4 tahun, dibuktikan dengan surat sewa ya, surat sewa atau surat sewa dengan notaris antara penyewa dan yang disewa. Kalau tempat usaha seperti itu. Tapi kalau misalkan Ibu nih baru 2 tahun sini, tapi Ibu nggak betah, istilahnya cari tempat yang lain, itu nggak jadi masalah. Yang pasti nanti Ibu harus memiliki DU namanya Bu, surat keterangan domisili. Dan pastinya nanti TDUP juga takutnya jadi berubah lagi. Gitu. Oh gitu. Jadi pastikan memang kalau memang Ibu mau sertifikasi BPW, pastikan tempat yang memang sudah, kalau bahasa Sunda sudah enak gitu ya, di mana kira-kira kemudian nanti proses sertifikasinya bisa di tempat tersebut. Dan memang jika suatu hal harus pindah, tentunya kepindahan Ibu ada report Bu.
ada laporan bahwa bahwa tempat usaha Ibu sudah pindah ke jalan apa misalkan. Nah, tentunya di situ nanti dibuktikan dengan surat keterangan domisili gitu. Dan biasanya nanti ada pelaporan untuk penggantian TDUP. Cuman untuk saat ini kan agak susah Bu untuk proses TDUP. Jadi tentunya harus bisa dibilang harus menentukan tempat itu dengan apa supaya nggak pindah gitu loh Bu. Jadi nggak ribet lagi urusan untuk ngurus surat lagi yang lain gitu. Jadi kalau bisa di tempat yang satu sama gitu loh, seperti itu Bu. Tapi saya ada pernah kasus teman saya sendiri itu asalnya dari Bandung pindah ke Jakarta, itu otomatis di Jakarta dia membuktikan dengan surat keterangan domisili. Gitu. Ya, cuman tentunya TDUP akan berubah lagi. Gitu. Oh gitu. Ya, terima kasih Bu Teti. Saya sudah mengerti. Sama-sama. Ya, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Karena kita temanya Q&A, tadi paparan sekilas saja untuk BPW itu. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin seperti di sini ada yang namanya apa saja yang harus disiapkan, apa saja yang akan dilihat oleh auditor atau misalkan yang persiapan sertifikasi itu apa saja. Tentunya ada nomor 1 produk. Nah ini, kemudian ada pengelola, ada pelayanan. Nah, yang tadi Ibu Risti ya, yang Ibu Risti tanyakan itu ada di poin pengelolaan. Gitu. Pengelolaan ini yaitu memiliki tempat usaha ya, memiliki tempat usaha. Cuman, nah di sini nanti tempat usaha ini akan dicek ya dari mulai alamatnya sesuai dengan TDUP-nya atau tidak gitu kan. Kemudian ada sarana prasarananya seperti itu. Jadi tetap nanti dicek. Jadi itu pun nanti disesuaikan dengan TDUP yang diberikan. Kemudian kita bahas mungkin satu persatu dari mulai produk, pengelolaan dan pelayanan. Oke, nomor 1. Ya, 3 hal ini. Oke. Itu yang dinilai sama ini ya, LSU ya? Ya. Nanti ini yang tentunya oleh auditor yang akan dicek, gitu ya. Kemudian yang memang di sini juga tetap berdasarkan dari peraturan Menteri Pariwisata ya, gitu. Yang tadi saya sajikan, mungkin juga nanti bisa di-share isinya Permen atau bisa download juga bisa, silakan. Memang di situ yang dicantumkan atau yang akan dicek itu adalah produk, pengelolaan, pelayanan. Karena jangan sampai kita ngecek tapi nggak punya produk, gitu loh. Kita nggak jualan. Nah, di sini kebanyakan BPW ini sudah tidak memiliki produk inbound ataupun outbound. Rata-rata produknya umroh haji. Sementara BPW di sini kan belum punya izin PPU, tapi banyak BPW yang sudah istilahnya melakukan perjalanan umroh haji. Mungkin ya mereka konsorsium dengan dengan PPU atau gimana mungkinnya seperti itu. Tapi kalau untuk proses sertifikasi BPOP, tentunya yang akan disajikan itu adalah produk-produk inbound, outbound, misalkan dalam negeri, luar negeri, tapi yang dalam bentuknya wisata, bukan umroh. Seperti itu. Itu untuk produk. Ada yang next-nya Pak Suti? Produk itu apa saja? Belum ada nih. Belum ya, ada. Produk. Yang tadi di next screen. Udah nggak ada? Oh, bukan ya? Bukan. Oke. Yang pasti di sini produk itu tentunya yang itu tadi saya sebutkan itu adalah paket wisata. Ya. Paket wisatanya, kemudian di situ jelas ada vouchernya, misalkan akomodasinya apa saja. Ya, itu. Oke. Jadi ada produk memiliki paket wisata ya, kemudian sumber daya manusianya yang
Nah, sumber daya manusia yang certified itu apa? Misalkan memiliki tour leader dan tour guide yang memang certified. Certified di sini bukan certified pelatihan yang dikeluarkan oleh satu penyelenggara, tetapi di sini di mana tour leader, tour guide tersebut memiliki sudah certified oleh lembaga sertifikasi profesi, di mana sertifikatnya dikeluarkan oleh BNSP dan resmi ditandatangani oleh LSP, gitu ya. Jadi itu baru sertifikat kompetensi namanya. Jadi tentunya di produk di sini apalagi rekan-rekan semua, misalkan PT-nya atau BPW-nya ingin melakukan proses sertifikasi, tentunya supaya tidak ada temuan untuk mengikuti regulasi yang ada, itu tadi memiliki tour leader, tour guide, atau tenaga sumber daya manusia yang bisa dibilang certified, seperti itu. Selain itu juga tentunya bisa mengimplementasikan atau juga bisa menerapkan SOP dalam rangka melayani tamu serta dalam pelaksanaan perjalanan wisata, seperti itu. Itu untuk pelayanannya, ya. Jadi tentunya di situ nanti akan kita lihat seperti apa, dan kalau memang sudah memenuhi nanti direferensikan untuk untuk diberikan sertifikat sertifikat PPW yang dikeluarkan oleh LSU yang tentunya disahkan oleh KAN, ya. Jadi bedanya kalau LSU yang mengeluarkan itu kan KAN, kemudian LSU yang menandatangani dan diberikan. Kalau LSP itu BNSP. Jadi ada dua wadah yang akan bisa dibilang bisa memberikan sertifikasi, tetapi dua-duanya berbeda. Yang satu usaha, yang satu profesi. Kemudian selain itu juga masalah pengelolaan, di sini ada itu tadi memiliki tempat usaha, mungkin yang tadi ditanyakan oleh Ibu, ya, memiliki tempat usaha, memiliki struktur organisasi perusahaan, sistem penata usahaan, memiliki dan mengelola database, memiliki rencana pengembangan sumber daya manusia. Gitu. Mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Silakan bagi yang mau bertanya, silakan. Teh Uji, mungkin Teh Uji. Ada Teh Uji di sini. Teh Uji? Iya, Teh. Gimana PR-nya sudah? Sudah dicek-recek. Assalamualaikum, Teh Teti. Ya, gimana? Izin bertanya. Untuk surat permohonan itu nanti atau kita membuat surat sendiri, surat permohonan, atau ada draftnya dari LSU? Gimana, Pak? Halo? Ya, halo. Teh? Ya, halo. Ya, izin bertanya. Itu bocor suaranya, Pak Surdi, ada yang aneh. Ya. Sebentar, siapa ya? Sebentar. Oke. Ya, silakan Teh Uji. Ya, izin bertanya Teh Teti. Kalau surat permohonan ke LSU-nya itu kita buat sendiri atau ada draft dari LSU-nya sendiri? Surat permohonan. Ya. Untuk proses sertifikasi. Iya, betul, Teh. Ya, itu surat permohonannya memang kita yang bikin sendiri. Jadi yang kita ajukan PPW. Jadi PPW yang mengajukan, kemudian diajukan ke LSU. Oh gitu, nggak ada. Kalau tadi ada formulir khusus dari LSU-nya atau nanti kita nggak ada. Kalau surat mah pakai kop PT, ya, pakai kop DPW-nya. PTBP, ya. Gitu. Kemudian tadi surat bisa di-share Pak
Suratnya ya? Nanti mungkin itunya. Ya, Atau contoh surat nanti saya permohonan. WhatsApp. Bukan suratnya, apa namanya? Oh, contoh surat permohonan sih ini. Contoh. Terus permohonan standar. Permohonan. Jadi setiap perusahaan pasti standar aja ya. Beda-beda. Oh gitu. Yang bertanda tangannya komisaris atau direktur? Antara Halo. Ada yang lainnya, Teh Uji? TL-nya sudah dicek? TL-nya iya, ternyata itu masih belum ada hard copy-nya, jadi masih under proses. Gitu, untuk TL-nya nanti dikonfirmasi lagi untuk ikut serta pelatihannya. Gitu. Jadi gimana Teh? Aduh, kurang jelas nih. Halo. Ya, gimana? Putus-putus ya? Iya, putus-putus. Oh gitu. Gimana Teh? Iya, untuk sertifikat tour leader dan tour guide. Halo? Masih putus-putus? Ya, halo. Iya, clear. Enggak, udah. Clear. Iya, sertifikasi itu kan bisa dari mandiri atau dari yang kita kayak sewa TL atau tour guide yang sudah tersertifikasi ya Teh ya? Ya, di situ bukan sewa ya. Kalau sewa kesannya nggak enak banget dengarnya. Sewa ya? Dalam artian, jadi misalkan Teteh biasa mempekerjakan TL atau TG yang certified, nanti Teteh bisa memilih yang biasa bekerja dengan Teteh, misalkan yang sudah lama kerjasama, kemudian nanti tentunya ada dibuktikan dengan kontrak bahwa istilahnya BPWTT itu memakai tour leader tour leader freelance gitu ya, karena di Bandung sendiri kan ada Bandung Pak Surdi BTLCI ya, BTLCI. Bandung Tour Leader Bandung Community. Tour Leader Certified Community ya. Nah itu mereka certified semua gitu loh, dan mereka juga freelance. Mereka biasa dipakai oleh travel di Bandung atau travel di Indonesia, di mana mereka suka memakai jasanya untuk melakukan untuk memimpin satu kegiatan wisata gitu. Itu bisa saja. Tapi kalau misalkan ini alangkah bagusnya setiap DPW memiliki tour leader tetap atau tour guide tetap gitu. Tapi untuk sementara bisa dipakai Teh buat sertifikasi? Bisa saja. Tapi dengan pembuktian ya. Ada kontrak tertentu nggak sih Teh? Maksudnya kalau TL-nya pinjam ke atau ambil dari BTLC tadi tuh ketika kita mau sertifikasi nih, kita misalkan pinjam sertifikasinya nih buat pengajuan sertifikasi kekannya ini gitu. Bisa kayak gitu nggak sih? Ya tentunya pakai itu aja kan, kemarin Teh Lana itu kan udah certified. Itu kan sudah jelas dia pernah melakukan kegiatan, dibuktikan kan dengan sertifikat dia kan. Dia udah punya certified TL kan. Itu tinggal di konfirmasi aja sama LSP-nya. Sertifikatnya enggak tuh. Atau misalkan TG-nya kita ngambil dari yang lain gitu. Ya, itu nggak jadi masalah. Ya silahkan, itu nggak jadi masalah. Cuman yang pasti ada pembuktian kalau mereka itu memang bagian dari perusahaan bapak atau perusahaan ibu istilahnya. Masuk ke struktur juga ya Teh? Ya kalau freelance sih jarang ada yang masuk struktur. Gitu. Ya. Kalau freelance kan di luar perusahaan. Iya. Jadi hanya sewaktu. Tapi boleh dilampirkan ya surat kontrak. Oh iya. Bisa dilampirkan. Ya kalau lebih enaknya setiap perusahaan setidaknya memiliki satu tour leader yang memang intern.
gitu. Kalau misalnya ikut ini Teh, bagian dari usahanya. Kalau misalnya udah ikut nih kan sertifikat ya? Sertifikat tour leader, tour guide itu kan jadinya kan kurang lebih 1,5 bulan tuh ya dari BSP ya. Sedangkan kita udah pengen audit gitu kan. Itu gimana ya? Bisa pakai surat resi dulu kah atau gimana ya? Itu kalau di LSP home base saya kebetulan memang mereka memberikan surat keterangan atau berita acara di mana ketika proses asesmen itu si asesi atau si calon TL ini, si asesi ya, saya sebut si asesi yang mengikuti proses sertifikasi TL itu akan diberikan surat keterangan di mana isinya itu adalah berita acara bahwasanya asesi tersebut sudah kompeten. Gitu. Itu jadi cukup direkomendasikan, ya insya Allah cukup. Jadi direkomendasikan mendapatkan sertifikat dan kompeten seperti itu. Jika memang dalam berita acaranya belum kompeten, itu tidak bisa, maksudnya tidak terbukti gitu kalau orang itu istilahnya kompeten untuk menjadi TL. Jadi tetap harus mencari TL yang certified. Boleh nanya lagi ya? Silahkan. Dari siapa ini? Siapa? Yang tadi Zahira. Zahira. Oke, silakan. Iya, Teh, kalau misalnya nih, kebetulan kan untuk mempunyai sertifikat tour leader ini itu harus SDM. Maksud saya harus karyawan atau misalnya kalau direktur sendiri punya sertifikat untuk tour leader dan dia juga punya apa tuh namanya tour planner ya. Nah kayak gitu gimana Teh? Itu silahkan Bu ya, karena supaya direktur sendiri juga kan tahu bagaimana dunia tour leader. Gimana Teh? Misalkan putus Teh. Itu siapapun. Ini bisa didengar? Suara saya bisa dengar? Bisa. Halo? Bisa ya? Bisa. Oke. Jadi untuk mengikuti sertifikasi ini pun bisa ikut siapapun bisa ikut sertifikasi tour leader. Tapi di situ kan ada namanya portofolio yang memang harus dicantumkan atau harus dilampirkan. Salah satu persyaratannya sudah membawa tour. Ya, sudah 2 kali membawa tour. Kemudian selain itu juga nanti ada contoh pekerjaan itu misalkan contohnya apa saja seperti itinerary perjalanan. Nah, itinerary perjalanan mungkin kemarin sempat kita bahas dengan Teh Uji ya, karena memang itinerary perjalanan itu yang idealnya seperti apa? Mungkin kalau seorang tour planner insya Allah sudah mengerti, sudah paham tuh itinerary itu seperti apa. Kemudian ada dibuktikan dengan paspor, kemudian dibuktikan dengan visa. Kalau misalkan dia pernah membawa tur ke satu negara yang memang memerlukan visa, tapi kalau misalkan tur ke Singapura atau Malaysia kan tentunya tidak memerlukan visa, itu nggak jadi masalah. Yang penting nanti dibuktikan dengan stamp imigrasi, itu seperti itu. Kemudian apalagi pembuktiannya dengan brosur, kemudian dengan apa lagi? Itu syarat untuk pekerjaan ya, beda dengan syarat inti. Kalau syarat inti itu hanya melampirkan KTP dan ijazah serta CV ya, kurikulum vitae. Nah, untuk syarat pekerjaannya itu tadi. Salah satunya itu ada masih terdengar suara saya? Masih. Masih. Salah satunya itu tadi dia memiliki minimal pernah berangkat membawa tur 2 kali minimal, kemudian memiliki paspor, kemudian ada contoh visa, kemudian ada itinerary, kemudian ada foto group, kemudian ada manifest, kemudian brosur, kemudian itu ada kurang lebih 8 lah. Nanti bisa di-share Pak. Hilang ya? Halo? Bisa. Iya, bisa. Oke. Ada ya? Oke. Nanti bisa di-share sama Pak Surdi mungkin persyaratannya apa saja untuk mengikuti proses tour leader. Nah, idealnya sih setiap perusahaan memiliki tour leader yang bagian dari dalam perusahaan ya.
Maksudnya tuh leader yang memang menjadi bagian dari usaha jasa ini gitu. Jadi jangan kita mengambil jasa dari luar saja atau freelance dari luar saja. Kenapa? Kalau misalkan memang grup kita sudah banyak dan memang kita kekurangan leader, boleh kita bisa mengambil freelance dari luar. Tapi kalau memang kita merasa tidak mampu untuk menjadi tour leader dan kita tidak memiliki tenaga di dalam perusahaan, tentunya kita kan harus mengembangkan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan. Iya. Maksud saya di sini kalau misalkan ada mengembangkan sumber daya manusia. Iya. Maksud saya misalnya di sini Teh kayak contohnya kayak contohnya gini, di dalam perusahaan itu mungkin sumber daya manusianya cuma ada beberapa orang, tapi mereka belum mempunyai sertifikat untuk tour leader. Nah, kebetulan yang tour planner-nya sendiri sudah ada sertifikasinya dan dia juga punya sertifikat untuk tour leader. Jadi istilahnya ya, jadi direkturnya sendiri double gitu. Itu gimana Teh? Nggak apa-apa? Nggak jadi masalah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang pasti ya mudah-mudahan dengan adanya sertifikasi profesi ini bisa diterapkan di dalam perusahaan gitu. Jadi kalau misalkan sudah certified tour leader, tentunya setiap perjalanan akan memberikan satu dokumen lengkap untuk seorang tour leader gitu loh. Jadi dia bisa sharing ilmu ke tour leader lainnya atau yang walaupun belum certified itu bisa sharing apa yang udah dia dapat gitu loh. Ya. Bisa diaplikasikan. Ya, sama-sama. Ya, Pak Surdi. Ya, Mangga, ada yang mau tanya lagi? Silakan. Lanjut. Ini kan kita materinya Q&A, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Gitu. Bentar lagi juga. Kita sampai jam 10 ya, 3 menit lagi mungkin ada yang mau bertanya. Lanjut pelayanan Teh. Pelayanan dan pengelolaan. Nah, ini. Hanya di pelayanan itu putus ya? Punya perusahaan juga mempunyai SOP beda. Hah? Putus-putus ya? Halo? Ya. Oke, di pelayanan ya? Iya, di pelayanan. Nah, di sini ada namanya SOP. Jadi SOP ini sudah apa, penanggung jawab SOP ini siapa, kemudian yang jelas ditandatangan oleh seorang pimpinan yang tentunya SOP ini diterbitkan untuk bisa dilaksanakan oleh staf atau sumber daya yang ada di dalam perusahaan. Seperti itu. Idealnya setiap perusahaan pasti memiliki SOP yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Seperti itu. Kemudian kalau ke pengelolaan itu tentunya BPW memiliki tempat usaha, di mana tempat usaha itu kalau memang kontrak atau sewa tentunya dibuktikan dengan surat sewa. Kemudian tentunya nanti di sana juga dicek tempat usaha ini terdiri dari berapa ruangan, seperti itu ya. Kemudian inventaris kantor dan lain-lain. Sarana prasarananya seperti apa, itu kan struktur organisasinya itu di pengelolaan ya. Seperti misalkan sistem penata usahaan, penyimpanan file dan lain-lain, surat menyurat itu tentunya harus bisa telusur selama 3 tahun ini sudah bisa disimpan rapih ya atau dipelihara selama 3 tahun bisa mampu telusur 3 tahunan lah gitu bisa dicek. Kemudian selain itu juga ada namanya data pelanggan atau data konsumen itu tentunya harus bisa disimpan dengan baik, rapi ya. Kemudian kerjasama dengan siapa saja itu juga dibukukan dengan rapi. Kemudian tentunya di sini yang paling penting ada yang namanya rencana pengembangan usaha ya. Rencana pengembangan usahanya kan setiap perusahaan juga beda-beda, apakah mau mengembangkan usahanya di bidang apa lagi, nanti ada di dalam perencanaan di bidang usaha tersebut mau apa saja.
diuraikan ya rencananya. Dan selain itu juga tentunya setiap perusahaan ingin mengembangkan sumber daya manusia, yaitu tadi pengembangan sumber daya manusia di sini, misalkan mengembangkan staf karyawannya, apakah dengan mengikuti satu pelatihan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Gitu. Jadi yang jelas di sini setiap perusahaan akan memiliki tujuan yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya intinya sama, istilahnya ingin mengembangkan sumber daya manusia dan tentunya ingin memajukan satu perusahaan tersebut. Itu mungkin Pak Surdi yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan lain mungkin bisa. Ya, untuk detailnya nanti kita insya Allah ada ini lagi nih. Kayak cara membuat SOP gitu kan, buat rekan-rekan gitu. Kalau SOP itu kan ya sebenarnya di Google juga bisa dicari ya, kalau untuk kepentingan sebagai data saja. Tapi juga kita kan nggak pengen tuh SOP cuma kita buat aja tapi kita nggak jalanin gitu kan. SOP itu dibuat untuk dijalankan dan diukur efektif atau tidak gitu, kinerja kita, kinerja perusahaan kita sampai kinerja individu, pastinya seperti itu. Nah, ini selanjutnya di sini juga ada pengelolaan, memiliki tempat usaha, memiliki struktur organisasi perusahaan dan sistem penata usahaan, memiliki dan mengelola database. Nah, itu seperti apa? Apakah pakai sistem, apakah dia punya Excel saja, tidak masalah. Terus kemudian memiliki rencana pengembangan SDM. Nah, di sini juga bukan hanya pengembangan SDM pada profesinya tour leader, tour guide saja. Bisa jadi pengembangan SDM tentang mindset-nya seperti apa, soft skill-nya seperti apa, hard skill-nya seperti apa, itu juga bisa menjadi penilaian ya Teti ya. Iya, betul. Ya, itu. Jadinya yang penting ada dokumen itu. Dan dokumen yang dilaksanakan, bukan yang dokumen ada saja gitu. Jadi di sini Teva Consulting bukannya suatu konsultan yang ingin itu tuh ada di travel saja untuk keperluan sertifikasi. Tapi memang bisa dilaksanakan sesuai dengan visi misi dari perusahaan itu. Ya, gitu rekan-rekan. Jadi kalau misalnya ada ini dokumen ini harus seperti ini, itu adalah kita pengennya itu dilaksanakan. Nah, dan itu harus dilaksanakan untuk mengukur efektivitas. Gitu. Nah, itu diperlukan fundamental bisnis yang jelas. Insya Allah itulah tugas dari Teva Consulting ada di sahabat sekalian untuk memperkuat itu fundamental bisnis sebagai tours dan travel. Seperti itu. Ya, ini sudah jam 10, mungkin ada pertanyaan lagi, satu pertanyaan. Kalau tidak ada, kita akhiri dan kita ada satu tadi kuis ya, untuk hadiahnya buku Umroh Anti Mainstream karyanya Ustadz Nurdin Hidayat. Ada lagi yang mau bertanya? Dari Facebook saya cek. Yang di Facebook langsung saya masuk ke Zoom karena sudah saya share. Saya sudah punya bukunya. Sudah punya? Siapa, Bu Noni? Saya Bu Rastri. Sudah Bu Rastri sudah ya, alhamdulillah. Gimana bukunya, Bu? Tapi belum kebaca. masih menghiasi lemari kaca saya, belum saya sempat baca. Ya, jadi emang ada hal berbeda ya kalau untuk menjadi mutawif atau tour guide gitu. Biasanya commonnya ya, umumnya tour guide di Saudi itu atau mutawif dia menceritakan tentang fikih, tentang perjalanan, kita harus wudhu dan tayamum. Ya itu ada satu yang harus disampaikan juga. Saya tanya, diameter dari Zamzam Tower berapa? Top Tower. Sering disampaikan nggak kira-kira? Jarang. Jarang kan? Raja pertama, raja kedua, terus dulunya Pasar Seng itu apa, ya kan? Nggak ada. Ya, nggak pernah. Nggak pernah kan? Nah, itu sebenarnya adalah hal skill khusus yang harus diketahui, yang harus dimiliki oleh seorang tour leader, tour guide. Tour guide. Tour guide. Tour leader pun harus memiliki pengetahuan apa? Pengetahuan misalnya negara tujuan, misalnya Eropa, Akso, ya kan? Akso itu gimana historicalnya dulu, ya kan? Mulai dari siapa? Mulai dari semua nabi-nabi tempat singgahnya di situ. Kenapa? Nabi apa saja? Ada kejadian apa?
apa yang disebut apa ya perbedaan makam dan makom, ya kan? Iya. Nah, ini yang masih jadi perdebatan gitu. Oh, ini makam, itu berarti ada jasadnya. Belum tentu. Yang ada jasadnya itu hanya 2 kalau nggak salah. Itu Nabi Muhammad sama satu lagi Nabi, nanti bisa dicari lah. Saya juga lupa itu. Karena udah Tapi lama nggak sekarang berangkat. pengalaman jamaah ini kayaknya lebih pinter ya. Ya. Karena mereka sudah ada Google, jadi mereka Nah, kalau pengen tahu sesuatu langsung dia browsing gitu udah ketemu. Nah, kita harus melengkapi Google itu kan dia nggak, kalau kita kan, kalau saya basic ya, saya juga tour leader gitu. Nah, yang saya sampaikan itu saya akan bawa bukunya yang saya baca. Saya bacanya buku ini gitu. Karyanya Safi Antoni. Misalkan banyak tuh bukunya kan. Nah, itu semuanya tentang itu. Nah, biasanya kalau tentang Turki itu bertolak belakang sama tour guide-nya. Tapi nggak apa-apa. Kita punya literasi. Literasi kita bukan dari Google, tapi memang kita baca buku gitu. Google itu penguat dari apa yang sudah kita baca saja. Yeah. Seperti itu ya. Itu skill yang harus dimiliki sih oleh tour guide, tour leader gitu. Nah, itu Teva Consulting hadir itu untuk itu gitu. Yeah. Untuk membuat hal yang tidak biasa. Hal yang di atas normal. Nah, kita pengen menciptakan hal itu dan mohon doanya, supportnya rekan-rekan. Kita hadir Zoom hampir setiap hari seperti ini, tujuannya adalah seperti itu. Visi kita menciptakan BPW yang berkualitas. BPW yang berkualitas itu yang memiliki SDM yang berkualitas juga. Dan harus tersertifikasi oleh BNSP. Seperti itu. Ya. Seperti itu, Teti, kalau dari saya. Ya, betul, Pak Suri. Kita juga apalagi dengan adanya sekarang ini Saudi Tourism 2030 itu lumayan untuk menggerakkan kita untuk bisa lebih memiliki pengetahuan lebih banyak lagi ya rekan-rekan semua, bahwasanya dengan adanya wisata 2030 untuk negara Saudi ini nanti akan ada satu perbedaan dalam artian dari mulai penjelasan gitu kan antara tour guide di sana dengan kita, karena saya pernah mengalami ada sesuatu perbedaan penjelasan di mana yang dijelaskan oleh tour guide lokal di sana. Waktu itu saya ke Madain Saleh, ke UA ya, itu apa yang diterangkan oleh tour guide itu berbeda dengan apa yang diterangkan dalam Al-Quran gitu loh. Kalau dalam Al-Quran jelas ya, dalam surat Al-Hijr di mana kaum Samud ketika zaman Nabi Soleh itu mengalami azab. Nah, azabnya itu yaitu tadi di Ula, kalau dari Madinah itu kurang lebih sekitar 4 jam perjalanan ke sana pakai bus. Itu ada namanya tempat di situ Madain Saleh, bagus sekali. Tetapi ketika dia menerangkan tidak ada sangkut pautnya dengan Al-Quran sama sekali. Jadi di sini kita sebagai tour leader bisa memahami hal itu dan juga nanti bisa menjelaskan itu kepada jamaah. Ya, ini ada pertanyaan, Teti, di kolom chat. Apakah BPW itu hanya untuk travel dengan paket tur domestik dan internasional? Nah. Ya, kalau untuk BPW ya domestik dan internasional, tapi bukan umroh ya. Bukan umroh. Betul. Nah, untuk menjadi nanti umroh harus tersertifikasi BPW dulu. Betul. Nah, besok insya Allah sore ya kita akan ada Q&A untuk sertifikasi PPIU nih. Jadi rekan-rekan di sini yang mau bergabung lagi besok jam 15.45 ya, habis asar WIB waktu Indonesia Barat, karena di sini siapa tahu ada yang dari Kalimantan, Papua kan. Itu kita di jam itu ya, insya Allah. Ya, betul. Ya, jadi proses untuk menuju ke PPIU tentunya harus memiliki BPW ya, karena memang standar regulasinya seperti itu, di mana kalau memang itu tadi pengembangan kan, tadi ada yang namanya pengembangan bisnis plan dan lain-lain, dari BPW ini maunya kemana? Apakah mau ke PPIU, dan dari PPIU nanti ke PIHK, itu kan bisnis plan dia kan pada pengembangan usaha itu dipersilahkan kan bebas. Nah, cuman tadi regulasinya di mana persyaratannya jika BPW sudah 2 tahun ya
Jadi di 2 tahun ini dibuktikan oleh apa? Oleh TDUP. TDUP-nya seperti apa? Tentunya TDUP yang memang KBLI-nya jelas menjadi Biro Perjalanan Wisata, bukan agen perjalanan wisata. Jadi sudah 2 tahun menjadi BPW atau Biro Perjalanan Wisata, dibuktikan dengan TDUP. Nah, itu baru nanti bisa lanjut ke PPIU dengan catatan itu tadi, dengan adanya sertifikasi selama Kemenag menentukan atau mandatorinya harus ada sertifikat BPW, tentunya setiap BPW harus melakukan sertifikasi gitu Pak Surdi oleh lembaga sertifikasi usaha. Oke. Good. Jadi itu ya. Jadi kalau udah PPIU punya 2 izin berarti. Izin dari pariwisata, izin dari Kemenag berarti ya. Ya, kalau PPIU kan nanti dari Kemenag yang mengeluarkan izinnya. Ya, gitu. Jadi PPIU juga penting. Yang belum pernah kita bahas dari Teva Consulting adalah dari PPIU jadi PHK. Insya Allah nanti kita akan bahas. Nah, di sini rekan-rekan ada yang sudah PPIU mau jadi PHK, atau masih BPW? Mau jadi PPIU? Ada yang sudah PPIU? Belum ya? Ada pertanyaan Pak Surti itu di kolom. Iya, satu lagi Bu. Ya. Apakah pada saat sertifikasi BPW, lokasi gedung luasnya ditentukan 100 meter persegi minimal, Bu? Kalau itu idealnya kalau akreditasi PPIU ya, tapi kalau akreditasi BPW itu di sini jelasnya kan akan dicek bukti fisik kantor ya seperti apa, apakah ada sekat-sekat atau tidak gitu kan, itu nanti dicek gitu loh. Kalaupun misalkan ketika sertifikasi misalkan masih kurang dari 100 meter persegi, misalkan terlalu sempit, atau misalkan ini nanti kan dijadikan satu masukan sebagai observasi kepada pihak auditi. Pihak auditi di sini yaitu PT yang mengajukan sertifikasi BPW, namanya auditi. Jadi tentunya misalkan nih tempatnya cuma 20 meter persegi misalkan. Mungkin itu dijadikan satu observasi dan nanti dijadikan masukan untuk pihak auditi bahwasanya Ibu mungkin ke depan mudah-mudahan bisa lebih luas lagi tempatnya atau Ibu bisa dikeataskan mungkin kantornya gitu atau gimana, mungkin bisa temuan saja. Jadi satu temuan observasi dan nanti dijadikan satu masukan. Seperti itu. Iya, oke. Thank you. Nah, ini sebagai informasi saja, berarti. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya berapa sih biayanya untuk sertifikasi BPW gitu. Itu BPW ya silakan. Itu nanya ke saya atau sudah ada jawabannya, silakan. Karena setiap LSU itu beda-beda ya. Setiap LSU itu memiliki harga yang berbeda. Itu kisaran antara 6 sampai 8 juta. Oke, 6 sampai 8 juta. Kisaran. Betul. Oke, dari Teva Consulting. Ya, Data Consulting belum baru sertifikasi aja ya, itu di 7,5 ya. Dan itu bisa online bisa offline ya Teh? Ya, tapi kalau Bandung saya sarankan online saja karena supaya lebih enak. Kalau offline itu memang agak sedikit ribet di dalam proses pembuktian portofolionya gitu. Oh, kebalik ya. Kalau online ya, agak ribet. Ya, kalau online, online. Kalau offline kan lebih enak ya, ketika kita memberikan saran, memberikan masukan, memberikan observasi, itu lebih enak Kak, ngasih solusi atau ngasih masukan lah istilahnya. Bukan solusi ya, maksudnya dikasih masukan. Bagi rekan-rekan yang mau sertifikasi BPW-nya, nah itu 7,5 itu baru sertifikasinya aja. Kita juga ada paket, ada prasertifikasi, ada konsultan manajemennya, kalau SOP-nya belum dibikin segala macam, dan mau dipakai nantinya, atau yang sudah berjalan mau di SOP-kan, nah itu kita ada. Itu biayanya beda lagi. Ya, jadi ada prasertifikasi. Berapa itu? Kalau misalnya udah Kalau yang ini, kalau total ya, Bu. Ya. Kalau total untuk prasertifikasi sama konsultan manajemen, itu di angka 15 juta. Tapi kalau mau gratis pun bisa, kita ada share di YouTube kita, kemudian di komunitas kita di Facebook, bisa dicari di situ. Kalau mau cari yang free.
Kalau mau private, nah itu di harga itu udah termasuk transport. Belum pesawat lah. Kalau pesawat beda itu. Kalau kita di luar ini ya, di luar Pulau Jawa beda itu. Nah, itu 15 juta udah prasertifikasi, udah konsultan manajemen, ditambah 7,5 untuk BPW, gitu. Oh, masih ditambah untuk BPW ya, 7,5 ya. Betul. So, untuk tadi konsultannya saja, untuk TEPA Consulting. Nah, kalau misalnya berminat, mau minta penawaran, bisa langsung hubungi ke 0811-2448, sorry ya. 2448-495. Saya rubah dulu. 0811-2448-495. Betul, 2448. Nah, itu di situ nanti apa aja sih paket yang didapat gitu. Itu bisa langsung. Itu ada syarat BPW apa saja? Syarat BPW. Syarat sertifikasi atau syarat bikin BPW? Pertanyaan di chat. Ya, pertanyaan di chat. Ini syarat siapa yang BPW? Syarat BPW? Mana? Ya. Syarat BPW apa saja? Oh, syaratnya ini mungkin? Yang ini ya? Yang pertama ya, ada legal. Yang pertama. Untuk buat BPW bukan sertifikasi ya Pak Robi ya? Ke notaris Pak. Nah ini nih. Yang pastikan BPW tentunya sudah ada akta pendirian, kemudian ini ada NIB, TDUP, dan lain-lain, dan tentunya ada kegiatan. Nanti ada kegiatan yang dibuktikan ya. Gitu. 2 tahun ya. Kegiatan misalkan kegiatan produknya misalkan tur ke Bali misalkan gitu ya, atau Jogja, atau misalkan ke Turki, pokoknya yang di luar umroh gitu. Buat BPW. Ya, kalau untuk BPW. Ya, NIB-nya yang pasti ya KBLI ya, yang harus diperhatikan. Ya, itu untuk TDUP Pak. Oh TDUP, tentunya KBLI-nya harus disesuaikan. Biro Perjalanan Wisata, gitu ya? Ya, betul. Nah, untuk NIB, kemudian izin lokasi, komersial, lingkungan, itu sekarang sudah online, tinggal input. Ya, semuanya via OSS. OSS ya, oss.go.id, input aja, nanti ngeprint sendiri, ya kan? 5 menit selesai. Ya, betul. Tapi kalau mau efektif, kita harus lapor dulu tuh, TDUP-nya tuh. Begitu ya, Mbak Teti ya? Ya, yang pasti harus mengikuti komitmen ya. Nanti komitmennya apa saja, nanti di situ ada penjelasannya. Harus apa saja yang dilakukan. Gitu. Ya. Untuk sertifikasi BPW ini kalau misalnya online, itu butuh waktu berapa lama ya? Sama dokumen kita kirimkan gitu. Untuk online. Untuk apa? Online, Tadi silakan jawab. Kurang jelas tadi, maaf. Untuk sertifikasi BPW online itu perlu waktu berapa lama untuk auditnya? Kemudian proses untuk diaudit itu berapa lama gitu? Kalau proses audit secara online biasanya 1 hari. Harian ya. Yang penting si auditi sudah memberikan persyaratannya melalui email semua. Oh iya. Jadi semua dokumen persyaratannya itu lewat email. Ya, terus kemudian di hari besoknya sehari itu kemudian diaudit. Terus ya, misalkan ibu bersedianya besok, hari ini baru kirim email, kan kita cek nih hari ini. Besok sertifikasi boleh silahkan. Dengan persetujuan ibu misalkan besok hari untuk dilakukan audit, silahkan, tidak apa-apa. Gitu. Cuman tetap disiapkan juga, nanti kan kita akan ngecek biasanya ibu nanti menjelaskan seperti untuk ruangan-ruangan, tentunya kan kita tidak datang ya, jadi kita secara virtual, otomatis nanti ibu sambil menjelaskan ini ruang direktur, ini ruang tamu, misalnya ini resepsionis dan lain-lain. Jadi saya kirimkan foto juga ya Teh? Ya betul, foto-foto atau nanti secara langsung, secara Zoom meeting, nanti ibu sambil memperlihatkan, biasanya diperlihatkan secara 360 derajat, biasanya ini ruangan ini ruangan ini, jadi sambil menerangkan biasanya seperti itu. Oh, pakai Zoom.
Biasanya pakai Zoom. Online-nya secara Zoom. Gitu. Jadi kemarin juga kita melakukan online di Aceh, Bu. Yang pasti, yang jelas jika memang melakukan sertifikasi secara online, otomatis WiFi harus, ya jaringan harus bagus ya, gitu. Jangan sampai di tengah jalan tiba-tiba putus dikarenakan istilahnya baterainya habis atau apa gitu, seperti itu. Jadi dipastikan semua. Ya, jadi dipastikan semuanya beberapa aman. Device. Ya, beberapa biasanya device. 2 gitu, atau 3. Ya. Biasanya 2 atau 3, seperti itu. Ya, seperti itu. Iya, makasih. Sama-sama. Oke, karena waktu udah lewat 20 menit nih, seru sekali kita ngobrol. Besok, bagi yang mau hadir lagi, ya kita Q&A untuk sertifikasi PPIU. Ya, di jam 15.45 sore, waktunya udah agak senggang, itu waktu Indonesia Barat. Seperti itu. Ada closing statement dari Teh. Satu hadiah menunggu, pertanyaannya apa? Pertanyaan dari saya? Ya, atau mau ditunjuk? Silahkan siapa aja, saya nggak tahu nih, yang belum dapat buku mungkin ya. Saya mau tahu apa sih singkatan dari LSU, itu aja yang mudah. Iya. Saya bisa. Siapa tuh? Saya bisa, Purastri. Usaha. Bu Uzi. Lembaga sertifikasi usaha. Oke. Gimana Teh? Iya, betul. Ada ya, juga betul. Lembaga sertifikasi usaha. Oke, selamat. Ada satu lagi nggak pertanyaannya? Ada satu lagi? Boleh satu lagi? Satu lagi ya. Oke, satu lagi hadiah dari saya, nggak apa-apa. Nanti dari saya tadi kan buku ya. Nanti saya kasih hadiah. Jarang-jarang sama materi dapat hadiah. Keren. Saya ngasih tas ya. Saya ngasih tas ya, tas serbaguna lah bisa dibilang. Lumpur laut mati udah habis Teh? Hah? Lumpur laut udah habis. belum kesempatan pergi lagi. Oke. Ya, kalau rekan-rekan semua tadi menyimak, nanti saya akan kasih ya tas kecil ya, tas pouch kecil, lumayan lah buat ngisi sabun atau apa segala macam gitu ya. Yang saya akan tanyakan di kolom chat ya jawabnya ya. Kolom chat ya, siapa yang kolom chat. Jadi saya harus nge-chat nih. Oke, siap ya Bapak Ibu ya. Apa namanya tadi yang saya jelaskan pertama, bahwasanya sertifikasi ini berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Yang saya tanyakan nomor berapa dan tahun berapa. Silahkan. Ayo, Beli. Aduh, nggak bisa ngechatnya gimana nih? Bisa aja jawab tapi nggak bisa ngechat. Ayo di chat kita tunggu. Ya, alhamdulillah rekan-rekan udah pada aktif semua kayaknya ya, udah di kantor ya. Uci, Pak Bijaim, Mei udah pada di kantor. Ya. Nomor 22 tahun 2018, Nonik Ika tuh. Yang terbaru ya, yang tadi saya sajikan. Yang terbaru. Yang tadi saya obrolin, yang tadi belum ada di Google bicarakan. ya. Yang barusan saya utarakan sebelum masuk ke materi. Ayo. Masih salah, tahun 2016 salah. Yang terbaru itu Pertanyaan bisa diulang Teh tadi? Pertanyaannya, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mana mengatur tentang penyelenggaraan sertifikasi usaha pariwisata itu nomor berapa dan tahun berapa? Yang terbaru ya, yang terbaru. Oh, yang terbaru. Kalau yang dipegang sama Pak Suri itu yang lama ya. Saya juga ini baru dapat yang baru. Yang lama 2006 ya Teh? 2018 kalau nggak salah. Yang tanda tangannya
Pak Wisnu Tama, belum Sandiaga Uno ya, masih Belum. Pak Wisnu. Kalau tahu, ya Allah takut bakalan ketebak. Kalau nggak ada yang tahu, berarti hadiahnya buat saya. Saya tahu 2020. Iya, betul 2020. Tanggal nomor berapa, Bu? Nomor 6. Si Farah. Siapa? Di chat. Siapa tadi yang bilang? Ya, betul tuh. Nomor 6 ya, tahun betul. 2020. Wah, benar. Ya, Selamat. Tuh, berarti pasti ada 2 tuh. Ini di daerah mana nih? 3. Farah. Sukabumi. Oh, Sukabumi. Sukabumi. Oke, minta dikirimin alamat ya. Ke nomor itu Ya. 0811 ya. Oke, Sukabumi Al-Hikmah kemarin sudah keluar tuh Pak izin PPIU-nya. Pak siapa namanya? Pak Robi. Pak Robi. Selamat Pak Robi, ya kirim alamatnya ke nomor itu ya, di chat ya. Oke. Saya nggak dapet ya, berarti ya Teh. Iya nih yang di Bandung. Besok ikut lagi yang PPIU. Besok ikut nanti lagi. saya kasih hadiah lagi, insya Allah. Oh, Besok alhamdulillah. ikut lagi yang PPIU, nanti saya kasih hadiah lagi. Besok bisa kita kasih sertifikat kehadiran ya di PPIU. Ya. Ya. Sertifikat TL Pak sekalian. Boleh. Kayaknya bagus juga tuh nanti ya. Ada ini ya, ada free untuk sertifikasi TL ya. Ya, Pertanyaannya kapan harus tuh hadiahnya buat kapan Pak? Oh, ada free sertifikasi TL hadiahnya. Oh iya tuh nanti tuh. Nah, iya itu betul. Alhamdulillah. Seru. Oke, jangan kemana-mana ya, nanti hadir terus langsung dibincang bareng TFA nanti ya. Insya Allah itu akan ada nanti sertifikasi TL, TG kita kasih ya. Oke, sekian Teh dari TFA Consulting, mungkin ada closing statement dari Teh. Semuanya dalam kondisi pandemi seperti ini, kita tidak tahu kapan berakhir. Yang pasti buat teman-teman dan rekan-rekan semuanya, tetap semangat, tetap berkarya, salam sehat, dan jangan lupa bahagia. Oke, salam sehat dan jangan lupa bahagia. Kompeten ya. Terima kasih sudah bergabung di Bincang Bareng TFA. Kita ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.